Kenapa ya? Tukang tambal ban pantatnya suka kelihatan sedikit. Entah dikarenakan celananya itu merosot atau robek. Tetap saja pantatnya kelihatan. Aku ini sampai penasaran dan melakukan survei hanya untuk mencari tukang tambal yang pantatnya tidak kelihatan. Dari 10 tukang tambal ban yang aku survei, semuanya pantatnya kelihatan. Aku sampai hafal warna sempak mereka. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kebanyakan sih warna kelabu. Awalnya, tak sengaja. Benar-benar tak sengaja melihat pantatnya. Pada kesempatan berikutnya, aku menghindar sedapat mungkin supaya jangan sampai melihatnya. Tapi tetap saja melihat lagi. Melihat lagi. Dan aku masih berniat melakukan survei sampai mendapatkan tukang tambal ban yang pantatnya tidak kelihatan. Akan ku beri dia hadiah. Itulah status yang dibuat dalam salah satu platform media sosial oleh Rani Saraswati. Seorang ibu dari 2 anak yang masih sekolah di SD dan taman kanak-kanak. Status yang dibuat untuk melampiaskan kegundahan akibat ketidaksukaannya melihat fenomena tersebut. Tapi dia merasa tak berdaya untuk mengatasinya. Mau negur tapi sungkan dan risih. Seusai membuat status tersebut, Rani pun tertidur. Keesokan harinya, ketika menjelang tidur Rani kembali membuka HP-nya. Ternyata banyak like dan komen yang didapat. Jumlah komen 2 kali lebih banyak dari tadi siang. Saat Rani melihatnya di tengah kesibukan mengajar sebagai guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama. Metode surveinya bagaimana Bu Guru? Dan yang disurveinya siapa saja? Tanya seorang teman FB-nya yang bernama Santi. Teman FB yang satu ini memang cenderung tak bersahabat gara-gara beda pilihan dalam setiap pilpres pileg ataupun pilkada. Komen berupa pertanyaan itu lumayan sulit untuk dijawab. Sebab Rani sebenarnya tidak pernah melakukan survei. Hanya kebetulan pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi tidak sampai 10 orang tukang tambal ban. Dengan hanya memiliki 2 sepeda motor. 1 untuknya. 1 untuk suaminya. Tentu saja hanya sekali-kali Rani berurusan dengan tukang tambal ban. Pengalaman pertama melihat pantat tukang tambal ban ketika ban sepeda motornya bocor dan dia harus menunggunya ketika tukang tambal ban mengerjakan tugasnya. Lainnya, saat mobil angkot yang ditumpanginya mengisi angin di kios tambal ban. Selebihnya, dan ini yang paling sering, saat jalan kaki menuju masjid untuk mengikuti pengajian dia selalu lewat kios tambal ban. Ada 5 orang pekerja di tambal ban tersebut walaupun tidak selalu hadir lengkap. Dari kelima orang tersebut tak 1 orang pun yang pantatnya belum pernah kelihatan oleh Rani. Rani penasaran terhadap 3 permintaan pertemanan. Pertama-tama dia memeriksa yang memiliki teman yang sama paling banyak dan kebetulan sedang sama-sama online. Ternyata Santi merupakan salah satu teman yang sama dari 5 orang teman yang sama. Dan ketika ditelusuri postingannya, orang yang bernama Momon itu seorang tukang tambal ban. Waduh, celaka, gumamnya. Pasti si Santi mengadukan statusku pada temannya yang tukang tambal ban, pikir Rani. Tapi sedikit pun Rani tak khawatir. Rani mengkonfirmasinya dan Momon menyatakan terima kasih serta melike beberapa postingan Rani. Momon mengirim pesan. Rani membacanya. Tahulah Rani. Ternyata Momon adalah alumnus sekolah tempatnya mengajar. Momon mengabarkan bahwa dia pernah mempersembahkan piala juara pertama lomba lari antar sekolah dan menyebutkan tahunnya. Momon ingin sekali berfoto bersama guru-guru sambil mengangkat medali tersebut. Selain mewakili sekolah sebagai pelari, Momon pun mewakili sekolah sebagai petenis meja dan penyanyi tetapi hanya memperoleh medali dalam lomba lari. Momon memohon pada Rani untuk mengecek apakah piala tersebut masih tersimpan di sekolah atau sudah raib. Dengan senang hati, Rani menyatakan kesediaannya dan menutup chatting dengan kalimat, "Selamat beristirahat sang juara."
Kecian lu Santi. Pikirmu aku bakal kena semprot dia? Tidakkah kau tahu, parasku ini cantik loh. Tak mungkin kena semprot orang gara-gara status di medsos, kata Rani dalam hati. Saat di dalam kelas, Rani merasakan sesuatu yang lain dari biasanya. Murid-muridnya kelihatan pada menahan senyum. Dia pun menyimpulkan seisi kelas mengetahui tentang statusnya. Topik yang diajarkan adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang bisa membuat kalimat aktif. Acungkan tangan. Pinta Rani pada murid-muridnya. Serentak beberapa murid mengacungkan tangannya sambil berseru sayabu-sayabu. Rani kaget melihat banyaknya murid yang mengacungkan tangan. Jumlah sebanyak itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu saja Rudi. Rani memilih Rudi. Diiringi kekecewaan murid yang lainnya. Boleh sambil berdiri di depan Bu? Tanya Rudi. Boleh. Jawab Rani. Rudi maju ke depan kelas. Membungkukkan badan memberi hormat pada gurunya. Lalu menghadap ke arah teman-teman sekelasnya. Keheningan pun tercipta. Pantat tukang tambal ban kelihatan sedikit. Kata Rudi dengan kalemnya tapi sambil tak kuat menahan tawa. Tawa pun meledak di kelas. Bahkan Rani pun tertawa terpingkal-pingkal. Walaupun dia belum berhenti tertawa gelinya dengan sigap dia memberi isyarat pada seisi kelas untuk tenang. Perlu beberapa saat untuk terciptanya ketenangan yang diharapkan. Itu bukan kalimat aktif. Kalimat aktif itu harus terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Rani menjelaskan kembali. Yang kepikiran hanya itu Bu. Jawab Rudi membela diri diiringi tawa yang riuh. Subjeknya apa? Tanya Rani. Pantat. Jawab Rudi dan tawa pun meledak lagi. Predikatnya apa? Tanya Rani lagi. Pantat. Jawaban Rudi masih sama. Keriuhan pun meningkat. Untuk tidak menambah keriuhan di dalam kelas Rani tidak mengajukan pertanyaan objeknya apa. Khawatir bakal mendapat jawaban yang sama. Walhasil, seusai pelajaran Rani diminta menghadap kepala sekolah. Di kantor kepala sekolah terjadi interogasi dalam suasana tawa tertahan-tahan namun tak juga berhasil ditahan-tahan. Dalam kesempatan itu Rani menyampaikan keinginan seorang alumnus untuk berfoto bersama guru-guru sambil mengacungkan piala yang pernah dipersembahkan pada sekolah. Kepala sekolah setuju dan identitas alumnus sesuai harapan Rani tak sempat dibahas sampai Rani meninggalkan ruangan. Tanpa menunggu malam tiba yang merupakan jam-jam rutin setelah menyiapkan bahan pelajaran bagi Rani untuk bermedsos. Juga tanpa menunggu tiba di rumah. Rani mengetikkan pesan untuk Momon. Selamat siang, sang juara. Besok sebelum duhur kehadiran sang juara ditunggu di sekolah. Dan Momon pun tentu saja segera membalas pesan. Tapi baru terbaca oleh Rani malam harinya. Pokok dari balasan Momon adalah permohonannya untuk mengenakan pakaian kerjanya. Seragam kerja resmi di bengkelnya. Seragam yang sopan yang memungkinkan pantat tak kelihatan sedikit pun. Sebelum menjawab, Rani minta izin dulu kepala sekolah malam itu juga. Kepala sekolah yang kebetulan sedang menyimak komentar-komentar menggelitik terhadap status Rani menyatakan setuju. Malam itu kepala sekolah mengalami sulit tidur. Kesulitan untuk tertidur sudah sering dialaminya. Akibat kegelisahan, kegundah-gulanaan dan sebagainya dan seterusnya dan lain-lain. Baru sekali inilah, sulit tidur karena tertawa kegelian. Acara foto bersama yang diinginkan Momon sejak lama itu terselenggara dalam suasana penuh keakraban. Momon, ayah 2 anak dan kakek 1 cucu itu setamat dari SMP tersebut karena alasan ekonomi tidak melanjutkan sekolah. Tapi bekerja di bengkel sampai akhirnya memiliki bengkel sendiri dan berhasil menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Hanya dengan alat HP mereka karaokean melantunkan lagu kemesraan bersama-sama. Sementara untuk lagu Ibu Pertiwi, lagu ciptaan Ismail Marzuki yang pernah dipopulerkan oleh Yeni, Ninik dan Ita.
Momon menyanyikan sendiri dengan iringan gitar dari guru kesenian, Ciamis. Tanggal 26 Februari tahun 2025.